Oke, gas Mas, silahkan. Oke, sore semuanya. Terima kasih buat GDSC Unima, buat kesempatan sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol ringan soal web trend and teknik, khususnya di front end development. Dengan saya Muhammad Iksan, panggilannya Iksan. Untuk saya sendiri domisili di Magelang, Jawa Tengah. Terus sedikit perkenalan singkat tentang pengalaman saya. Itu pertama dulu saya pernah jadi asisten dosen di Unima juga di penyelenggara event ini. Terus jadi full stack developer di Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Duafa. Terus setelah itu mulai masuk ke spesifik ke front end engineer, mulai dari baliomal.com, terus pindah ke Educat atau mau belajar apa, terus ke Gojek Tokopedia, spesifiknya di Tokopedia. Setelah itu di Hypermart, sempat juga, terus sekarang di 1000.com. Itu mungkin sedikit pengalaman saya. Terus kita mulai masuk spesifik di front end. Menurut Teknopedia, front end itu tuh software developer yang spesialisasinya tuh ngerancang web yang responsif, interaktif, dan user friendly. Jadi definisinya kayak gitu. Jadi kasarannya tuh front end ngurusin bagian tampilan gitu. Ngurusin bagian tampilan, ngurusin bagian interaktifnya sama performance di front end. Terus untuk sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal modern web, terus apa itu SSR, SSG, CSR, sama ISR, lalu roadmap buat front end developer sendiri, cara-caranya gimana kalau mau jadi front end engineer. Terus yang keempat ada milih framework atau milih library yang relevan. Terus selanjutnya ada package manager. Terus yang terakhir ada Git. Jadi di sini mungkin saya cuman jelasin tentang teori-teori sama riset-riset, bantu riset sedikit mungkin. Nanti teman-teman bisa praktek atau belajar sendiri, atau tidak mungkin sendiri-sendiri di rumah gitu. Oke, next. Nah, ini mungkin analogi buat web modern ya. Web modern itu jadi udah kepisah antaranya front end, back end gitu. Sesimpelnya seperti ini. Jadi kalau zaman-zaman dulu itu web engineer tuh dia biasanya full stack. Jadi full stack tuh dia ngurus database, dia ngurus tampilan, ngurus server, ngurus deployment juga. Jadi semuanya di-handle sendirian. Tapi seiring berkembangnya teknologi ini udah kepisah gitu karena kan makin kompleks tuh. Front end sendiri makin kompleks, back end makin kompleks, DevOps atau server atau deployment juga makin kompleks. Terus akhirnya masing-masing udah kepisah jadi role sendiri-sendiri gitu. Dan di sini kita bakal bahas spesifik tentang front end. Jadi front end sekarang itu dia punya tugas biasanya ngonsumsi API yang dibuat dari back end gitu. Jadi back end dia membuat API buat apa nyiapin data gitu, misalnya data user gitu. Kita asumsiin kita lagi buat profil Instagram gitu atau ya profil Instagram aja. Nah, front end itu ngonsumsi data dari back end lewat API nanti yang berupa data profil Instagram kalian gitu, entah username, foto profile, terus deskripsi dan lain-lain. Lalu kita sebagai front end itu cuman nampilin gitu, distribusiin, interaktif, responsifnya urusan front end gitu. Jadi back end cuman nyiapin data, research-nya API, API-nya kita konsumsi, kita tampilin di front end, terus user akses ke front end lewat web atau lewat aplikasi gitu. Jadi life cycle-nya development zaman sekarang kurang lebih kasarannya seperti itu. Itu soal modern web. Terus kalau ini backnya gimana nih? Eh, sorry.
Nah, itu tadi tentang eh, modern web. Tapi dulu tuh sebutan modern web muncul ketika udah ada yang namanya SPA atau single page application. Kalau sebelum SPA itu biasa orang sebut traditional web app. Jadi ini anggaplah browser atau klien gitu. Klien request ke web server kita, lalu klien dapat full HTML page. Jadi udah dapat halaman yang siap dikonsumsi gitu. Jadi browser langsung nampilin, browser nggak ada ngompil apa-apa di sini. Sedangkan modern sekarang itu ketika user melakukan request ke web server, kembalinya itu biasanya JSON data ini atau biasa disebut API, lalu baru di-compile di browser gitu, sesuai app front end yang kita buat. Itu perbedaannya antara traditional web app sama single page application. Nah, kalau dianalogiin seperti ini, teman-teman. Jadi backend itu dia dapurnya. Terus API yang tadi dia sebagai pelayan. Terus front end yang nyajikan gitu, yang user temui. Yang user temui di sini kan cuman di meja makan sama hidangannya gitu. Yang buat hidangannya backend. Terus yang nganter itu API gitu. Ini analogi sederhananya seperti ini. Terus web modern sendiri sekarang tuh udah udah ada beberapa teknik gitu. Jadi ada yang namanya SSG, SSR, CSR sama ISR. Kita bahas SSG dulu. SSG itu static site generator. Terus kapan kita perlu pakai itu ketika kita perlu build time yang cepat gitu. Jadi setelah ini mungkin bakal aku jelasin masing-masingnya. Mungkin di sini penjelasannya dulu aja. Kalau SSR itu server side rendering. Jadi app-nya itu di-render di server. Kalau CSR itu client side rendering. Jadi di-rendernya di client. Tapi ini dulu aja. Kita samain yang disebut client itu browser kita gitu ya teman-teman. Sedangkan server itu server di mana kita nyimpen aplikasi kita, misal di Amazon atau di Google atau di mana gitu. Itu sebutannya server. Jadi klien adalah browser, terus server adalah tempat penyimpanan web kita. Terus kalau yang ISR itu incremental static generation. Jadi build static page-nya itu bisa di incremental gitu. Oke, masuk ke penjelasan masing-masingnya. Ini untuk client side rendering. Jadi browser ketika request ke server itu dia pertama dapat HTML, JavaScript. Ini anggaplah kita pakai library React.js. Terus client side rendering kan di render di client. Jadi proses loading, rendering, apa compile-nya tuh terjadi di browser masing-masing klien. Setelah itu baru bisa tampil halamannya gitu, baru bisa kita lakukan interaksi. Jadi proses render HTML, CSS, JavaScript-nya tuh di browsernya klien gitu. Jadi ini seperti ini nge-build-nya tuh pertama biasanya kan ada HTML, CSS, terus JavaScript itu tuh di-build di web browser. Jadi ketika browser request, browser cuma dapat HTML kosong gitu. Terus di browser dan disusun sama di compile-nya tuh di web browser client. Ini untuk client side rendering. Terus yang kedua server side rendering. Ini di compile atau di rendernya di server. Jadi klien nanti terima beres. Jadi perjalanannya tuh browser request ke server. Setelah itu server tuh langsung ngirim HTML yang udah di-compile. Kalau yang tadi kan HTML, JavaScript, sama CSS-nya kan di-compile di browser, di client. Nah, kalau server-side rendering, itu di-compile-nya di server. Terus nanti browser tuh udah dapat HTML yang ready buat langsung dikasih interaksi gitu. Siap pakai. Habis ini nanti aku kasih contoh juga.
Ini, nah ini disusunnya bedanya di sini. Di server dia udah di build sendiri-sendiri, jadi halaman atau HTML yang siap user konsumsi. Setelah itu browser langsung nerima hal yang sama. Terus untuk ini yang ketiga ada SSG atau Static Set Generation. Itu compile-nya itu nggak nunggu user melakukan request. Jadi anggaplah ini biasa dipakai kalau ada case kita punya website blog anggaplah, terus kita ada 100 artikel. Nah, ketika kita nge-build itu sebelum user request kita udah ngelakuin build 100 artikel kita gitu. Terus nanti ketika user request untuk blog ke-5 misalnya langsung dapat page ke-5 dan siap tampil di browser. Jadi nggak ada rendering lagi di sini. Nggak ada apa compile atau building lagi. Terus yang terakhir ini ISR. ISR itu sama kayak SSR atau SSG, cuman bedanya sama kayak SSG, cuman bedanya dia nge-build-nya tuh bisa incremental atau bisa pakai waktu interval gitu. Misal kita punya artikel yang tadi sama artikel ada 100 artikel gitu misalkan blog kita. Terus kita pengen setiap sehari sekali itu nanti artikelnya ada update atau perubahan data. Nah, kita bisa nyeting tersebut setiap 1 hari nanti dibuat ulang 100 halaman, terus kita taruh di server, terus nanti ketika user ambil, itu user udah dapat page yang siap tampil, plus datanya udah ke-update gitu. Oke, mungkin kita bisa sambil lihat contohnya itu. Aku sedikit kasih contoh nggak apa-apa ini ya Mas Ade, sambil browsing-browsing. Aman, Mas. Aman. Biar valuable. Ini kita nyoba cari yang kita coba lihat yang client set rendering. Tadi kan client set rendering kan dia user tuh cuma dapat halaman kosong, loading baru dikompil di browser client. Jadi contohnya di sini tuh ini contoh halaman baliomall.com client set rendering. Jadi ini kan komponennya udah ada banyak banget nih. Cuman ketika kita view page source itu sebetulnya dikit banget ini. Dia cuma ada satu tag HTML itu biasanya ID. Nah, dia cuma naruh ini tag HTML dengan ID Baliomall dan di sini ada loader. Jadi user tuh pertama cuma lihat loadernya doang, terus nanti React dia ngompile semua HTML, JavaScript, CSS dan dimasukkan ke ID Baliomall. Jadi nanti pertama loading ini user dapat kosong. Ini kebetulan karena cepat websitenya jadi nggak kelihatan loadingnya. Terus bakal di-render jadi sebanyak ini mungkin komponennya. Body Baliomall. Nah, semua dimasukkan ke ID Baliomall ini, teman-teman. Nanti udah jadi banyak banget. Padahal aslinya pertama cuman dikasih satu tag ID Baliomall ini. Itu contoh yang client set rendering. Kalau server set rendering mungkin kita bisa lihat di Tokopedia blog. Nah, ini udah kelihatan banyak banget semuanya mungkin. Wait.
Jadi tag-tag HTML kalau yang tadi kan client side kan dia cuma dapat satu ID, terus nanti mesin React dia nginjek HTML yang kita buat atau script kita ke dalam ID ini. Nah, cuman kalau yang SSR itu biasanya udah langsung dapat banyak ini dikompil di server. Jadi user udah terima halaman yang siap tampil. Contoh simpelnya kayak gitu. Itu untuk yang SSR, server set rendering. Nah, kalau yang ISR tadi kita juga bisa ambil contoh di sini. Di sini kan anggaplah ada berapa artikel, anggap ada 10 artikel. Nah, ketika ISR itu 10 artikel ini nih udah di build duluan di server. Jadi ketika kita request gini, ini udah langsung return HTML yang siap tampil tanpa ada building di sisi browser kita gitu teman-teman. Jadi kelebihannya cepat banget websitenya, cuman mungkin interaksinya kurang bisa dinamis gitu. Nggak sedinamis yang atau nggak seinteraktif yang client side rendering. Itu untuk contoh yang ISR. Oke, masuk bahasan yang selanjutnya. Roadmap buat jadi front-end developer. Nah, kebanyakan kita atau programmer-programmer yang mulai belajar gitu kan biasanya nggak sabaran ya. Jadi ketika dengar ada teknologi yang lagi ngetren gitu, kita langsung biasanya browsing cara belajarnya gimana gitu. Misal di sini ada meme yang mungkin waktu meme ini dibuat tuh React lagi ngetren-ngetrennya, terus developer yang mau mulai belajar itu langsung belajar ke React-nya gitu. Dia ngelompatin belajar HTML kayak gimana, CSS gimana, JavaScript gimana, dan langsung ke React. Mungkin ada step-step yang kelompatan. Ntar ketika nemu case-case yang soal HTML, JavaScript, atau CSS bakal pusing gitu. Terus, ini kita bahas yang ini dulu. Ini cara buat gimana sih roadmap. Nah, untuk roadmap ini kan nggak selalu sama ya teman-teman. Jadi ketika kita sharing sekarang sama besok tahun depan atau tahun depannya mungkin cara jadi front end itu udah berbeda karena teknologi kan update terus. Nah, untuk itu saya mungkin akan sharing. Biasanya kalau saya lihat tuh roadmap.sh ini mungkin sambil aku share di chat. Roadmap.sh di sini tuh udah ditulis front end mana nih? Nah, di sini ada beberapa roadmap buat beberapa role based. Jadi ada front end, back end, DevOps, dan lain-lain. Tapi di sini kita nyoba bahas yang front end. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran gimana cara jadi front end, bisa lihat link ini, roadmap.sh/frontend. Terus cara bacanya itu dari atas ke bawah. Pertama kita mesti harus tahu dulu internet itu apa, terus HTTP apa, sama lain-lain. Ini nanti teman-teman mungkin bisa explore sendiri, diklik kalau misal butuh penjelasan, nanti di sini ada internet itu apa, penjelasan singkatnya, terus ada link-link citasi buat masuk ke lebih detailnya juga ada. Terus misal HTTP domain itu apa, jadi domain itu misal ini namanya domain gitu, nanti dijelasin HTTP seperti apa. Terus selanjutnya ini ada HTML, CSS, JavaScript. Ini menurut saya wajib banget. Kalau di meme tadi kan dia dilewatin ya, langsung ke React. Kalau sini wajib banget karena front end khususnya di web itu nanti urusannya auto sama 3 ini terus case-case-nya pasti. HTML, CSS, JavaScript. Jadi karena browser sendiri, browser yang kita pakai Chrome, Mozilla, dan lain-lain itu sebenarnya dia cuma tahu 3 ini. Dia cuma tahu tag HTML untuk apa namanya markup elemen-elemennya. Terus CSS dia untuk styling atau ngasih warna, ngasih border gini-gini. Terus JavaScript dia untuk interaksinya sendiri. Interaksi web sama usernya. Ini wajib yang 3 ini. Terus selanjutnya ada version control system.
Habis ini kita juga membahas sedikit soal ini. Ini pakai Git, terus untuk repo hostingnya yang direkomendasiin itu GitHub. Jadi teman-teman kalau mau mulai ngoding mungkin bisa belajar Git sama GitHub juga. Alternatifnya ada GitLab sama Bitbucket. Menurut saya sampai di GitHub sama Git ini udah bisa jadi front end engineer sih. Maksudnya basic-basicnya dia udah dapat, udah bisa buat apps front end sampai di sini. Cuman kalau mau lebih advance lagi, bisa lari ke lebih yang bawah kayak ini. Ada web security kayak out, login gitu-gitu, keamanannya. Terus selanjutnya masuk ke package manager. Nanti di sini juga kita bakal bahas, ini wajib menurut saya karena sekarang tuh framework sama library-nya udah banyak banget. Dan kita kalau mau pakai itu harus pakai package manager. Terus ada CSS arsitektur sama CSS preprocessor. Untuk CSS arsitektur ini mungkin supaya kode kita tuh biasanya kan ngoding kan ada timnya gitu. Terus supaya ada standarisasi kode, style ngoding saya sama tim lain itu biar kode style kodenya disamain. Biasanya ada yang namanya standar atau arsitek CSS gini. Kalau CSS pakai BEM biasanya. Nanti ada guidelines-nya, nulis-nulis styling harusnya kayak gimana yang benar gitu. Terus selanjutnya ada build tools atau framework. Kalau framework itu sekarang yang ngetren 5 ini berarti ada React, ada Angular, ada Vue.js, ada Svelte, sama Solid.js. Cuman masih ada banyak lagi sih. Terus nanti habis ini mungkin kita bakal cari tahu juga cara milih framework itu gimana. Untuk build tools ini mungkin agak advance. Jadi ada linter sama formatter itu buat ngasih standar style kode kita gitu. Kalau Prettier nanti dia ngurusin kayak indentasi dan lain-lain, ESLint, sintaks, terus ada tax runner, npm script, nanti kita juga membahas. Terus modul bundler, sama ke bawah ini mungkin ada modern CSS, itu jadi yang preprocessor ini nanti ada beberapa juga library CSS, ada style komponen, terus ada emotion, sama ada masih banyak sih ini, nanti bisa tonton, bisa cari sendiri nanti. Terus testing, untuk testing juga ada beberapa tools. Masuk ke bawah ada web komponen, terus ada PWA, Progressive Web App, ini nanti lebih advance lagi. Terus ada server side rendering, ini yang kayak tadi kita udah bahas, antara server sama klien, interaksi atau renderingnya itu di sisi mana. Terus ini SSG, tadi kita juga udah bahas teknologinya ada apa aja. Terus GraphQL. GraphQL ini dia kayak REST API yang API tadi itu yang pelayan, kita bisa konsumsi apa namanya data sesuai yang kita perlukan aja. Gitu. Terus nanti, nah kalau udah sampai sini udah jadi front end yang advance sih menurutku. Saya juga masih belajar buat sampai ke bawah sini. Nah kalau ke bawah-bawah lagi ini, itu sekarang udah banyak ini juga teman-teman, hybrid app. Jadi kita bisa ngoding dengan sintaks yang relatif nggak berbeda jauh, tapi bisa di-build di beberapa platform. Misal kita ngoding sekali, tapi nanti bisa dijadiin web application ataupun mobile application gitu. Itu namanya hybrid app. Sini ada React Native, ada Flutter. Kalau Flutter ini kayaknya kemarin juga udah dibahas ya Mas Adi ya di seminar sebelumnya. Udah Mas, udah. Nah ini kayak Flutter kayak gini nanti bisa di compile jadi apa web app, bisa juga jadi mobile application. Cuman kalau Flutter dia lebih condong, lebih banyak orang pakai buat mobile apps. Terus oh nggak cuman mobile apps berarti ya, ada desktop apps juga. Jadi
kita sekali ngoding atau front end biasanya sekali ngoding bisa jadiin web, bisa jadiin mobile, bisa jadiin desktop application. Nah, ini untuk roadmap-nya teman-teman. Jadi kayak gini. Ini aku share linknya. Jadi belum kayaknya. Terus selanjutnya milih framework. Jadi kan kita di sini tuh untuk front end sendiri itu frameworknya sekarang udah ada banyak banget. Ada React.js, ada Angular, ada Vue, ada jQuery. Ini lama mungkin. Terus ada Next.js. Next.js ini dia library-nya framework-nya library React.js. Ada Svelte, ada Backbone, terus ada tadi ada Flutter harusnya. Terus gimana cara kita milih framework itu sama. Di sini aku nyoba simulasi buat research juga. Mungkin teman-teman bisa buka Stack Overflow survei. Nah, yang belum tahu Stack Overflow ini dia kayak komunitasnya engineer gitu teman-teman. Jadi kita bisa belajar, bisa tanya-tanya kalau ada kesulitan nih bisa lewat Stack Overflow. Terus di sini pun ada survei. Linknya ini coba aku copy di chat. Nah, karena milih framework itu tiap tahun kan ada masanya gitu. jQuery ini dulu pernah ngetren banget pada masanya. Terus sekarang kayaknya yang lagi ngetren tuh React.js. Ada kemungkinan tahun depan atau tahun depannya itu muncul teknologi baru lagi dan ngalahin teknologi-teknologi yang ada di sini gitu. Jadi mungkin tahun-tahun depan kalau misal Stack Overflow masih relevan buat kita milih framework, teman-teman bisa buka di tab teknologi sebelah kanan ini. Terus di sini ada teknologi yang lagi populer. Ya, saya besarin kalau kurang gede. Nah, sini pertama ada JavaScript. Dari 70.000 responden, JavaScript 65%. Jadi kayaknya nggak ada ruginya kalau belajar JavaScript, HTML, CSS kayak yang 3 roadmap wajib tadi ini. Ini masuk ke yang paling tinggi, nomor 1, nomor 2, scripting teknologi paling populer. Itu 3 ini. Terus kita konteksnya di sini mau milih framework. Oke, kita bisa cari ini database yang paling sering dipakai tahun 2022. Ini ada Cloud Platform. Nah, ini web framework. Nah, di sini dia udah ketahuan. Node.js sama React.js itu 2 teknologi yang paling populer, paling banyak dipakai. Terus buat profesional juga. Profesional developer. Jadi React.js masih dapat 42% dari 58.000 responden. Terus jQuery ini lawas tapi masih dipakai. Yang kalau teman-teman belum tahu, Node.js ini dia runtime-nya JavaScript yang di luar browser gitu teman-teman. Jadi bisa ngeran di terminal atau di laptop. Terus Angular masih di bawahnya React, Vue masih di bawahnya React gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau sekarang mau pilih framework yang lagi ngetren tahun 2022, itu yang pertama tetap React.js gitu. Ya mungkin teman-teman yang baru mulai milih-milih bisa ke React.js. Untuk tahun ini, nggak tahu tahun depan ya. Terus ke bawah ada order framework. Ada tools-tools yang sering dipakai developer. Ini NPM wajib. NPM ini yang tadi kita lihat package manager. Nah, ini package manager NPM. Nanti kita juga bakal bahas. Terus ini IDE-nya atau tempat kita kerja gitu, aplikasi yang buat kita ngoding. Paling banyak sekarang pakai VS Code, Visual Studio Code. Terus ini tools buat sama tim. Ada Jira, ini bahasan lain.
operating system. Bentar, kayaknya ada yang soal bayaran-bayaran. Nah, ini soal salary nih, biar semangat. Nah, kita bisa lihat yang paling bayarannya paling tinggi untuk web framework itu apa aja. Bisa lihat di section bagian sini. Itu pertama ada Phoenix. Ini nggak tahu ini apa nggak tahu. Cuman React.js ada di sini nih urutan keberapa. Urutan nggak terlalu bawah sih. Gatsby ini React.js punya juga. Jadi bayarannya rata-rata bukan di Indonesia tapi ini ya. $69.000 per tahun. Ini perbandingan salary-nya antara tahun 2021 sama 2022. Misal kita JavaScript itu, nah ini JavaScript ada kenaikan gitu, tetap ada kenaikannya. Ini bisa teman-teman riset sendiri. TypeScript biasanya, TypeScript ini dia versi strict-nya JavaScript gitu. Dia handling types yang ambigu pakai TypeScript. Ini bayarannya biasanya lebih tinggi kalau teman-teman bisa nguasain TypeScript. Jadi TypeScript sendiri pun di sini nanti ada TypeScript. Nah, type checkers ini nanti pakai TypeScript. Ini kalau udah belajar JavaScript terus masih pengen belajar lagi ya, lanjutnya ke TypeScript ini teman-teman. Terus ada version control, itu nanti kita juga bakal bahas. Ini mayoritas tetap pakainya Git. Terus untuk repo sendiri paling banyak disimpannya di GitHub sama GitLab. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri ya di sini. Ini tiap tahunnya ada terus. Udah aku copy, oke. Lanjut ke Git. Nah, Git ini itu kalau definisinya sistem pengontrol versi atau version control system pada proyek perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds, atau tool yang sering digunakan buat ngembangin project tim gitu. Jadi saya ambil contoh, misal di sini kita buat, ini anggaplah kita punya project. Misal buat halaman katalog. Terus timnya ada saya sama Mas Adi gitu misalnya ya. Terus ini kerjaan Mas Adi. Adi Page, TSX misalnya. Terus saya juga ngerjain, kasih nama Iksan Page. Nah, kalau secara tradisional, gimana gabungin kerjaanku sama kerjanya Adi, ini kan Adi Page ini kan dibuat di laptopnya Mas Adi. Mas Adi ngerjain di laptopnya sendiri, dia nambah file baru di folder komponen, terus saya pun buat file baru di folder yang sama di laptop yang berbeda gitu. Jadi saya membuat Iksan Page terus Adi Page. Nah, kalau misalnya kita ngopi file-file yang bukan kode gitu kan, kita bisa pakai flash disk atau pakai kirim-kirim file terus kita copy, kita paste di mana gitu kan ya. Nah, kalau version control dia ini nanti tugasnya bisa buat gabungin antaranya kerjaan Adi Page sama Iksan Page gitu. Jadi nanti kerjaanku aku kirim ke misal GitHub, terus Mas Adi juga kirim ke GitHub dan disatuin. Jadi kita nggak perlu copy paste lagi, dibuat case kayak gini udah dikontrol sama Git gitu. Untuk komennya sendiri, nanti teman-teman bisa lihat-lihat di sini. Ini ada git add, git branch, biasanya kan pakai terminal. Nanti kalau misal ada changes itu kita bisa pakai perintah git add buat nambahin perubahan yang tadi kan kita
buat Iksan page gitu. Nanti git add Iksan page, terus kita push misalnya. Ada git push mana nih? Git push, terus nanti Mas Ade git pull. Nah, nanti Mas Ade bisa langsung auto dapat file yang aku buat gitu. Itu pakai git. Ini juga sifatnya wajib teman-teman buat developer atau version control ini. Terus selanjutnya ada package manager atau package itu definisinya kumpulan kode-kode yang sering dipakai berkali-kali di hosting di internet dan bisa di-download lalu dipakai sama para developer di projectnya mereka gitu. Nah, kalau package manager itu memudahkan kita install, ngupdate atau hapus package-package yang kita pakai. Jadi contohnya itu misal package manager. Misal kalau kita perlu download suatu image atau aset-aset, itu kan biasanya kita langsung klik kanan, save image as, terus kita save gini. Ini otomatis kan langsung gambar ini masuk ke lokal laptop kita ya kan. Nah, kalau kode itu kita ada yang namanya package manager. Jadi kita misal tadi kan kita udah milih framework dan dapat framework yang paling populer itu tadi React.js. React.js. Nah, kita nggak cara kita pakai React.js atau download tuh bukan sesimpel itu, nggak klik kanan download gitu bukan, tapi kita perlu yang namanya package manager. Terus kalau JavaScript yang paling populer itu sekarang ada npm. Kita bisa download lewat sini. Nanti pakai perintah npm install React atau npm i React ini. Kita paste di apa namanya terminal kita yang udah ada npm-nya, otomatis nanti keinstall gitu teman-teman. Atau nanti teman-teman juga bisa lihat dokumentasi. Jadi masing-masing teknologi atau masing-masing framework itu semuanya pasti punya yang namanya dokumentasi. Nah, kita biasanya kan kalau browsing langsung how to use React atau apa gitu. Kita lupa biasanya ada yang namanya dokumentasi. Ini udah langsung dari yang punya gitu. Terus cara install itu ada di installation. Nah, ini tinggal di copy lalu paste di terminal, terus ikutin step-stepnya. Otomatis nanti framework yang kita pilih bisa kita pakai gitu di laptop lokal. Ini untuk Vue.js juga ada dokumentasinya. Installation quick start. Nah, ini untuk install Vue. Nanti diikutin juga cara-caranya udah ada. Langsung siap pakai. Itu untuk package manager teman-teman. Jadi kalau JavaScript biasa pakai npm atau yarn atau npm atau ada beberapa yang lain juga sih. Cuman yang paling populer dua ini npm sama yarn. Mungkin itu dulu teman-teman sharing dari aku buat sore hari ini. Barangkali ada pertanyaan atau ada yang mau nambahin buat sharing-sharingnya. Halo Mas Adi. Halo Mas. Mungkin dari awal kita cek ya, Mas. Di room chat mungkin ada yang bertanya sebelum sesi Q&A. Hmm, mungkin ada satu sih Mas yang bertanya. Dari Wah, tuh Mas Adi. Ardianto Arka, full stack, kerjanya full, gajinya full stack juga enggak katanya. Nah, soal gaji itu kita juga gampang banget researchnya. Jadi
kita misal tadi kan udah ada role-nya ya, ada full stack, ada front end developer. Kita bisa langsung compare aja full stack developer vs front end back end salary. Indonesia misalnya. Nah, mungkin gaji full stack itu bisa lihat di init.com ini. Cuman apa namanya? Untuk kerjaannya emang banyak banget kalau sekarang karena udah makin kompleks kan. Front end sendiri aja udah kompleks bayangin. Terus kita kalau jadi full stack handle misal pakai framework yang udah terpisah antara front end back end, kita harus masuk ke masing-masing front end itu belajar apa aja, terus back end belajar apa aja, jadi full stack gini. Dengan gaji yang mungkin kalau sama front end biasanya front end developer. Bedanya nggak terlalu jauh. Bahkan kalau misal di level advance itu yang saya pernah temuin lebih tinggi untuk role-role yang spesifik tapi dia udah jadi spesialis gitu. Jadi emang punya role sebagai spesialis front end developer dalam artian dia udah harus siap ngadepin case-case yang sesulit apapun di role tersebut spesifiknya front end daripada bisa teknologi generalis gitu. Jadi bisa front end, bisa back end tapi cuman bisa-bisaan aja nggak sampai expert gitu teman-teman. Mungkin itu soal salary. Oke, thank you Mas Isan. Ini ada yang nanya lagi Thank you, nih, Mas. semakin ke belakang semakin banyak. Ada yang nanya Bentar, nih dari kolom chat Reza. tuh di mana sih? Aku kok nggak kelihatan Ah, sekarang. kolom Bentar, chat kok ya Mas, di bawah kolom Mas, chat ada nggak kok Mas? hilang. Oh, ini nih. Oke, ketemu. Oke, mungkin langsung aku bacain pertanyaan selanjutnya Mas. Yuk. Dari Reza Firmansyah. Kalau front end harus bisa desain atau paham desain thinking atau desain sistem Mas, gitu katanya. Itu harus bisa atau enggak Mas, desain gitu, harus paham desain gitu. Uh, Kalau dulu mungkin zamannya masih full stack seperti itu paham karena zaman dulu tuh web engineer itu langsung ketemu klien langsung gambar mockup ngasih desain seperti apa sebelum di develop gitu deal-dealannya di mockup itu. Tapi kalau sekarang itu kan udah ke split role-nya tuh. Ada product manager, terus ada yang kayak Mas Adi atau host kita ini kan sebagai UI UX designer. Nah, biasanya untuk soal desain detailnya seperti apa itu nanti jadi jobnya UI UX gitu. Jadi front end kita nerima desain dari UI UX seperti apa langsung kita kerjain gitu. Terus untuk desain sistem atau desain pattern itu ada beberapa uh, guide gitu. Misal kalau di front end khususnya React gitu ada yang namanya atomic design atau nanti teman-teman kalau udah mulai dive in ke masing-masing framework itu nanti bisa nemu juga apa namanya desain sistemnya tuh yang bagus seperti apa gitu. Gitu Mas Ade. Oke, semoga terjawab ya Reza. Terus ada pertanyaan yang lain dari Stanley Wangsa. Izin bertanya Kak, saat ini saya sedang belajar framework Laravel. Bagusnya seperti apa ya Kak di zaman sekarang dan yang sering dibutuhkan perusahaan? Bagusnya seperti apa di zaman sekarang? Kalau belajar framework Laravel itu kan Laravel kan dia cenderung ke full stack developer. Cuman di implementasinya dia juga sering dipakai buat jadi full stack atau back end. Jadi Laravel bisa juga jadiin return API gitu bisa. Terus ngasih view jadi full stack langsung akses ke database terus model view controller langsung
full stack bisa. Jadi kalau Kak Stanley Wangsa ini pengen jadi full stack, ya bisa pakai belajar Laravel, kayaknya masih relevan. Terus nanti bisa ini juga, Mas. Bentar, aku nambahin, mungkin teman-teman bisa, kalau bisa research ke LinkedIn juga, misal kita cari Laravel gitu, masih relevan apa enggak. Kita cari job yang Laravel. Nah, kebanyakan full stack kalau Laravel. Jadi kalau Mas Stanley mau jadi full stack Laravel, biasanya di sini udah ada kualifikasinya gitu. Udah bisa Laravel atau CI, terus apa aja nanti bisa sambil riset di sini. Biasanya di LinkedIn sih kalau apa namanya, kalau yang saya pakai gitu. Terus sedikit tips juga kalau teman-teman misal pengen masuk ke perusahaan idaman gitu, misal pengen jadi front end di Gojek Tokopedia, itu bisa research teknologi yang mereka pakai juga dari sini. Goto Logistik. Jadi kita bisa lihat perusahaannya, terus cari job yang bukan apa aja. Misal ini web platform atau front end. Ini Goto Logistik. Dia pakai teknologi apa aja gitu. Dia pakai di sini, dia pakai Node.js, React, atau library JavaScript yang lain. Terus nanti teman-teman bisa ini sendiri, misal pengen banget habis lulus langsung masuk ke Gojek Tokopedia. Nah, jauh-jauh hari bisa belajar dulu, nyiapin skill apa, skill-skill apa aja biar bisa keterima di perusahaan tersebut gitu. Itu soal cari teknologi yang relevan, Mas. Oke, mantap banget tipsnya, Mas. Terus ada pertanyaan lagi, Kak, boleh kasih referensi untuk pemula yang mau belajar GitHub dan Git? Terima kasih dari Intan. Referensi dari pemula GitHub atau Git. Biasanya kalau saya sendiri, itu langsung cari aja di YouTube, Mbak Intan. Jadi belajar Git. Biasanya kalau yang masih basic, itu pasti artikel Indonesia ada. Nah, ini kayak contoh di YouTube pasti udah ada. Ini ada programmer dua ini. Saya belajar dari dua ini. Kalau Git yang basic-basic itu bisa lewat playlist di sini. Aku kirim ke chat. Mana chat? Oh, playlist yang itu untuk link referensi YouTube yang sering saya tonton untuk belajar Git. Cuman kalau teman-teman mau langsung ke dokumentasinya juga bisa. Itu Git dokumentasi. Terus di sini ada dokumentasinya, cara makainya kayak gimana. Terus basic-basicnya. Ada Git add, Git status. Ini komen-komennya. Kalau enggak, cara browsingnya itu Git cheat sheet Indonesia atau Git cheat sheet deh. Nah, ini biasanya udah dirangkumin nih kayak gini nih. Jadi teman-teman bisa langsung cari case-nya masing-masing. Nah, biasanya kalau pengen jalan pintas yang udah dirangkumin, nah pengen belajar apa, terus cheat sheet-nya gimana gitu. Gitu.
Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Hmm, Yuks. Ini Kak, ada yang bertanya lagi dari Muhammad Adam Ramadan. Izin bertanya Kak, bedanya NPM sama NPX itu apa ya? NPM sama NPX. Ya, fungsinya mirip manager gitu. Jadi eh, dia nggak cuman NPX dulu aja. Kalau NPX tuh X-nya tuh execute. Jadi dia emang langsung eksekusi perintah gitu. Tapi kalau NPM kan dia M-nya tuh manajemen. Jadi nggak cuman langsung eksekusi tapi bisa kita manage juga gitu. Nggak cuman sekedar install atau nge-remove, bisa bisa update, bisa dan create gitu-gitu, Mas. Oke, semoga menjawab ya Muhammad Adam Ramadan. Terus ada pertanyaan lagi dari M. Ilham. SSR, SSG, dan sebagainya pastinya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kapan menggunakan atau menerapkan konsep tersebut? Oke, itu harusnya tadi udah dijelasin sih. Apa belum ya? Nah, ini nih. Ini aku cari link gambarnya deh. SSR, SSG, CSR, PSR. Wah, nggak nemu. Tadi pertanyaannya kelebihan kekurangan. Oke, kita kelebihan kekurangan kita singkatin. Jadi kita bagi dua. Di sini ada SR, ada CR atau server rendering atau client rendering. Nah, kita begini, SSG, SSR, ISR ini jadi server rendering, terus CSR itu client rendering. Kelebihannya itu kalau yang server rendering dia biasanya build sama request time-nya kalau kita perlu yang lebih cepat baru pakai yang server rendering. Terus kalau di mana di render ini masing-masing di apa udah dijelasin tadi. Terus cara makainya sendiri nanti ini kan kayaknya get static props dan lain-lain ini punya Next.js punya. Jadi kalau nanti teman-teman pakai framework lain kemungkinan ada caranya masing-masing. Terus ini jadi kelebihan ketika kita pengen apa namanya single page application yang misal dari login sampai transaksi, chatting sampai logout tuh nggak ada refresh page. Kita bisa pakai CSR jadi lebih dinamik datanya sama transisinya lebih cepat antara halamannya. Tapi kalau kita perlu SEO terus caching itu atau dynamic data kita bisa pakai server rendering karena kalau SEO nanti Google bisa nge-crawl page-nya kita gitu. Mungkin itu Mas. Oke, uh, semoga paham ya. Terus ada pertanyaan lagi dari siapa ini? Hawari Mufli. Permisi Kak, izin bertanya, apakah bahasa Inggris wajib dipelajari biar bahasa pemrogramannya makin advance Kak? Boleh dijawab masih cari. Wah, ini kita perlu belajar bahasa Inggris bareng berarti Mas Hawari. Karena saya sendiri bahasa Inggrisnya masih belepotan. Cuman wajib karena bahasa pemrograman sendiri yang kita pakai kan pakai bahasa Inggris ya. Terus dokumentasi juga eh, itu pasti bahasa Inggris karena yang buat React misalnya ini kan bukan orang Indonesia jadi eh, emang standar internasional bahasa Inggris dan framework kayak gini nih levelnya internasional jadi kita wajib belajar bahasa Inggris. Oke, semoga menjawab Kalau ya. enggak antar kalau ketemu tim yang dari luar Indonesia juga kita tektokannya kan juga pakai bahasa Inggris. Oke, lanjut dari Mas Teguh Muhammad Haris. Izin bertanya, Kak, biasanya kalau front end job desk-nya ngerjain fitur apa aja ya? Fitur apa aja ini? Kalau fitur berarti ini. Kalau pertanyaannya fitur, berarti jawabannya fitur yang diminta sama klien gitu Mas Teguh. Cuman job desk-nya itu kita eh, bagian front end-nya, bagian tampilannya gitu Mas. Tampilan sama interaksinya. Jadi kalau data-data gitu biasanya udah di-handle sama back end. Jadi job desk-nya di situ. Kita misal ada fitur chat, kita mau develop perusahaan kita mau develop fitur chat gitu nanti
tim produk mungkin bisa discuss sama tim UI UX kayak Mas Ade gini. Dia buat desainnya seperti apa, terus nanti back-end nyiapin datanya plus API-nya, nanti front-end kita ngerjain sesuai desain yang udah ada gitu Mas. Itu untuk life cycle-nya front-end. Oke, ada tanya lagi dari Mas Ariko Handianto. Permisi izin bertanya Kak, saya pemula dalam belajar JavaScript dan saat ini saya masih belajar menggunakan Next.js. Bisa kasih contoh nggak Kak, kapan kita harus menggunakan metode CSR atau SSR dalam mengkonsum data dari API? Terima kasih. Oke, CSR atau SSR. Ini sama kayak ini berarti yang lagi di display nih slide-nya. Kapan kita pakai itu ini nih. Ketika misal kita pengen buat apps yang enggak, perpindahan antar halaman itu nggak ada refresh, kita pakai CSR. Tapi kalau kita perlu build time, request time yang cepat, terus SEO-nya ke crawl dengan baik sama Google, terus bisa caching, itu kita pakai SSR. Gitu Mas, untuk cara penggunaannya itu. Next.js. Nah, ini pakai get server side props. Nanti bisa dibaca-baca sendiri Mas di bagian basic fitur terus data fetching ini. Ini yang incremental ISR tadi itu. Ini aku kirim linknya di chat. Oke, udah aku kirim ya Mas linknya. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, mungkin ini ada pertanyaan yang relate banget nih dari M. Ilham. Dalam penerapan bekerja tim, role manakah yang terlebih dahulu menentukan struktur sistem web? Apakah role back-end atau front-end terlebih dahulu? Struktur sistem, mungkin struktur data ya Mas Ilham. Struktur sistem tuh arsitektur apps-nya atau gimana? Kalau soal struktur data itu bisa biasanya biasanya tektokan, discuss dulu, atau enggak bisa back end duluan, kalau enggak bisa bareng. Jadi bareng itu dalam artian ada yang namanya, saya pernah dapat case ngerjain satu aplikasi penuh, itu cuma dikasih waktu 54 hari, belum ada front end-nya, belum ada back end-nya, belum ada mobile-nya. Itu 50 hari harus dari nol bisa jadi tiga-tiganya gitu. Back end jadi, front end jadi, mobile apps-nya jadi. Nah itu biar cepat kita pakai yang namanya API contract. Jadi yang nentuin strukturnya kita diskusiin, misal halaman login itu nanti pilotnya adalah username dan password, lalu responnya adalah profile atau detail usernya gitu. Nah, ini kan kalau API contract metodenya itu kita jadi nentuin dulu mockup API gitu, kita buat mockup API nanti pilotnya seperti apa, responnya seperti apa, terus backend ngerjain backendnya itu sesuai API yang udah kita sepakati, front end pun sama, buat front end yang udah disepakati, nanti ketika masing-masing udah selesai, tinggal diganti tuh mockup API-nya diganti sama API yang beneran, itu langsung nanti auto connect, jadi bisa bareng. Jadi tergantung ini sih Mas, tergantung development metodenya seperti apa gitu. Kalau pengen cepet bareng bisa pakai itu API kontrak gitu. Gitu Mas Ilham. Oke, semoga menjawab ya Mas Ilham ya. Terus ada pertanyaan lagi dari Romeo Mulia Pratama. Permisi izin bertanya Kak, menurut pengalaman Kakak, kesulitan apa yang Kakak dapat dalam mempelajari front-end development? Gitu. Kesulitan yang pernah saya alami, pernah di caseku mungkin itu deep in belajar gimana caranya. Tadi kan kita udah bahas tentang framework, terus
apa namanya, ada beberapa framework. Terus framework itu tuh ya saya yang susah tuh belajar di situ. Jadi eee, mempelajari gimana framework bisa deliver aplikasi kita gitu. Kita kan kalau cuman sesuai dokumentasi kita cuman install terus langsung pakai. Nah, susahnya kita belajar gimana framework tersebut bisa deliver aplikasi kita gitu. Nanti kalau ada case-case yang emang rumit banget, nanti di situ bakal kepake gitu Mas. Kalau kesulitan saya. Jadi pernah dapat case itu React pakai React lama, terus dia ada SSR-nya, SSR, CSR tapi buat sendiri gitu Mas. Jadi nggak pakai framework. Nah, di situ kan perlu deep in ke masing-masing framework-nya di situ. Jadi belajarnya makin ke dalam gitu Mas. Agak sulit. Karena dulu pun saya lompat gitu. Dari HTML, CSS, JavaScript langsung ke framework. Harusnya kan kita bisa mulai ke Webpack dulu, ke Babel dulu, gimana caranya modul-modul itu dikemas jadiin satu bundler gitu-gitu. Cuman biasanya sekarang langsung install, langsung pakai gitu. Jadi nggak tahu proses-proses di balik makainya itu seperti apa. Gitu Mas. Oke, semoga menjawab ya Mas Romeo ya. Lanjut ada lagi pertanyaan dari Intan lagi nih Mas. Kak, saya izin bertanya, saya masih pemula untuk belajar JavaScript. Dan kira-kira untuk framework awal, jika ingin belajar framework di JS, bagusan pakai apa ya Kak? Karena saya lebih paham native dibanding pakai framework. Terima kasih. Lebih paham pakai native dibanding pakai framework. Nah, ini malah bagus Mbak Intan. Jadi sebelum pakai framework tuh jadi tujuan framework itu kan eh, membantu kita buat ngedevelop sistem. Jadi misal kita pengen buat aplikasi yang server side atau client side, itu tuh sebenarnya pakai native bisa, tapi prosesnya kan panjang banget atau kompleks banget. Nah, dengan adanya framework itu bantu kita gitu. Cuman pakai beberapa baris kode doang udah jadi sesuai tujuan. Jadi kalau Mbak Intan pengen belajar dan udah menguasai native-nya seperti apa, wah itu nanti ketika belajar pakai framework harusnya udah kebantu banget Mbak. Jadi nanti kebayang ketika pakai fitur di framework apa, langsung kebayang, oh ini nih harusnya kalau pakai native butuh 200 line kode gitu. Cuman karena aku pakai framework cuman butuh satu baris doang gitu. Harusnya nanti terbantu. Terus bagusnya pakai framework apa? Kayak tadi yang udah aku bantu survei itu di Stack Overflow yang paling tinggi sekarang masih framework library React.js, terus frameworknya Next.js. Itu Mbak Intan. Oke, semoga menjawab ya Intan ya. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Stanley lagi. Kak, mau nanya lagi untuk Git, terkadang mau ambil project itu ada update di Git-nya. Itu kita harus manual update atau ada cara cepatnya, Kak? Ini update-nya tuh maksudnya update eh, kodenya ada update atau aplikasi Git-nya, Mas. Mungkin Stanley boleh Heeh, langsung ngomong aja Mas nggak apa-apa Stanley. ya, Mas. Oh, Langsung ngomong interaksi sama ini Mas. aja apa namanya? On Tapi ya, mic on cam aja, Mas. Biar iya nggak boleh, sepi. Mas. Codingnya katanya, Kak, di chat. Oh, codingnya. Nah, kita bisa. Nah, kayak tadi yang aku kasih case itu, eh kita kan ngedevelop fitur biasanya tuh kan ada branch main atau branch master, branch utama. Terus ketika kita mau buat branch baru ngerjain fitur gitu, kita nyabangin branch dari branch master ke fitur fitur A gitu. Terus kita develop selama seminggu. Nah, ternyata di hari ketiga itu branch master udah update ketambahan fitur B dari Mas Adi misalnya. Mas Adi itu hari ketiga udah nambahin fitur di branch master. Nah, ketika kita udah selesai ke hari ketujuh itu kan Git-nya terjadi behind tuh. Kita bisa update pakai pull. Biasanya kalau di branch yang sama bisa pakai git pull rebase gitu. Jadi nge-update base git kita gitu. Jadi udah git commit yang terbaru. Jadi misal ada awalnya tuh ada 10 commit, terus hari ketiga ada 15 commit, terus kita ngasih ngasih nyabang fitur itu di antara 10 sampai 11 commit. Nah,
ketika ngelakukan rebase kita tuh naruh komit kita di paling atas gitu Mas. Gitu Mas Stanley. Oke, semoga menjawab ya Stanley. Ini ada kurang lebih 3 pertanyaan terakhir ya, kalau nggak ada yang nanya lagi. Terus ada pertanyaan lagi dari Mas Purnama. Izin bertanya Kak, kapan kita tahu waktu untuk kita siap melamar pekerjaan di bidang front end? Saya saat ini hanya baru bisa membuat program sederhana seperti CRUD dan cara consume API saja Kak. Apakah dengan kemampuan tersebut sudah mampu untuk melamar pekerjaan? Sudah bisa Mas Purnama. Udah bisa CRUD, terus konsum API, ya udah sih, tinggal langsung lamar aja. Nah biasanya yang saya lihat ini kalau teman-teman kalau boleh tahu mayoritas dari UMM atau banyak yang dari luar nih? Maksudnya Magelang atau luar Magelang? Dari luar kayaknya Mas, yang aku kirim emailnya dari luar banyaknya. Oke, itu kebanyakan yang saya lihat tuh teman-teman kalau fresh graduate tuh dia nggak kurang pede gitu, kurang pede dalam ngelamar kerjaan misalnya. Jadi ngelamar tuh kita pede aja Mas, entar diterima atau nggak terima yang penting kita kelamar gitu. Bahkan saya sempat di Jakarta waktu interview sama salah satu software house itu mereka sampai bingung, oh ternyata di Magelang ada programmer tau kok dari sekian ribu orang yang pernah daftar jarang banget ada engineer Magelang yang daftar atau apply ke Jakarta gitu. Nah saya mungkin lihat iya bener juga sih karena rata-rata teman-temanku yang engineer Magelang dia larinya ke yang deket-deket atau ikut temen gitu. Jadi langsung pede aja Mas Purnama. Bisa lihat dari LinkedIn mungkin itu kan ada minimal harus menguasai apa aja gitu. Nah CRUD pakai bahasa pemrograman apa atau framework apa. Kalau emang udah dirasa bisa langsung apply aja Mas, gaskan. Oke. Itu Mas Purnama. Oke, mungkin dicoba dulu ya untuk ngelamar pekerjaan. Jadi itu Mm-mm, misalkan kalau udah ke hiring ke tes coding itu kan juga buat pengalaman bisa ya Mas, sudah kayak nyemplung gitu, udah betul. tahu tesnya gimana gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Ariko Hadianto. Permisi izin bertanya Kak, saya masih pemula dalam belajar JavaScript dan saat ini saya masih belajar menggunakan Next.js. Bisa kasih contoh nggak Kak kapan? Ini udah ya? Sorry Udah. Kak. Ini udah. Terus dari Hawari Mufli. Permisi Kak, izin bertanya, apakah teknik-teknik yang bisa Kakak pakai dalam proses merging branch di Git Kak? Hah, gimana? Apakah teknik-teknik yang biasa Kakak pakai dalam proses merging branch di Git? Mungkin boleh disampaikan dari masing-masing kelebihannya udah kurang. Oke. Wah ini mantap nih dari Pulau Nias. Mas Coba. Hawari soal kalau merging yang sering saya pakai itu tetap merge di eh, GitHub langsung. Jadi lebih prefer daripada nge-merge di lokal, itu lebih prefer di GitHub gitu. Terus kalau misal di GitHub ya kita open PR dulu, open pull request. Nanti kelihatan changes-nya apa aja, commit-nya kita nambahin commit apa aja gitu sebelum di merge. Tapi kalau mau merging di lokal itu bisa juga pakai git merge terus nama branch-nya apa gitu. Tapi itu agak rawan sih kalau di lokal. Tapi bisa juga sih. Tapi pastiin kita sebelum nge-merge tuh biasain preventif dulu kita ngecek git commit-nya terus pastiin commit-nya yang mau di merge itu target branch-nya itu udah paling update. Commitan yang paling terbaru udah ada di branch yang mau kita merge gitu Mas. Gitu Mas Hawari. Oke, semoga menjawab ya Mas Hawari. Ini udah jam 16.48, kita selesai jam 5. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tanya lagi nggak kira-kira? Atau ada yang pengen ngobrol langsung nih sama Mas Ihsan? Boleh banget ya Mas? Yang Boleh ngobrol banget. langsung, boleh dong. Mumpung ada kesempatan dari sini nih, dari event ini, buat kalian yang mungkin masih galau nih, ataupun masih ada kesulitan, boleh banget tanya-tanya langsung sama Mas Ihsan. Mumpung ada kesempatan gitu. IG. Oke, IG tak atau di bercanda.
desain SR, terus Boleh GitHub. sekalian LinkedIn atau apa gitu mas, sosial media. Oh, ya bisa Biar bisa. banyak yang connect. Ntar kalau mau connect sama Sisan tinggal bilang dari event ini gitu. Oke. Ini GitHub. Aku ketik ya. Ini bisa saya ulang. Instagram. Sama apa link ini ya? Ini GitHub. Ini IG. Satu lagi LinkedIn. Oke. Itu Mas, let's connect Mas Hawari. Udah aku kirim di chat. Siapa tahu bisa ngetim bareng Mas. Oke, mungkin apa kalau nggak ada teman-teman yang nanya bisa sesi foto ya mas. Oke. Boleh dong Oh, ya. buat teman-teman yang pengen on cam. Ayo Mas Hawari, mana nih on cam Mas Hawari? Tuh Mas Jawari dipanggil tuh kalian aja bisa satu tim sama Sisan. Yuk, yang mau on cam masih ditunggu ya, guys. Ini banyak banget nih partisipan sampai terakhir udah apa masih 65. Wih, keren banget. Ayo guys, on cam semua guys. Ya, ini nanti buat di-upload di Instagram nih. Masuk TV. Ayo. Baru berapa orang nih? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nih roomnya nggak ditutup nih Mas kalau nggak on cam semua nih. Nah, betul tuh. Oh iya, udah nih dipanggil jadi banyak. Bentar. Ini cara ngilangin partisipan gimana? Close. Tutup. Oke, ada teman-teman yang lain nggak yang pengen on cam? Ada berapa? Masih satu slide. Ada 2 slide udah, mulai 2 slide. Nanti aku nggak tahu ya kalian ada di slide berapa. Nanti kalian selama 3 atau 2 kali coretan, udah kalian mau ini aja. Kalian pause. Aku kasih waktu sampai semenit lagi deh buat kalian yang masih pengen nonton. Banyak banget nih. Mungkin kalian bisa absen atau presensi, boleh dari mana gitu. Pasti ini banyak dari ini, mana aja, dari luar. Saya telat mas ini datangnya. Oh, nggak apa-apa. Nanti ada rekaman kok, santai. Perkenalkan, oke. Udah mau selesai aja masuk. Mungkin nanti bisa dilihat ya mas rekaman di GDSU ini mas. Oke, thank you banget yang udah Oke. on cam. Mari kita foto bersama. Siap-siap ya guys buat sesi fotonya. Aku hitung mundur di 3, 2, 1. Bentar. Ya, 3, 2, 1. Bentar, ini masih yang slide pertama. Buat yang slide kedua, aku nggak tahu ya, kalian boleh post lagi, nanti takutnya di slide kedua malah ada nama kalian. Bentar, kita pindah ke slide kedua. Nah, oke. 1, 2, 3. Nah, buat yang terakhir kita di ini ya, seperti biasa, mungkin buat teman-teman yang join di sesi sebelumnya, di event sebelumnya, buat teman-teman di depan kalian itu ada barang apa, boleh diambil, boleh ditunjukkan.
Sekarang apa? Eh, Oh, ada HP, ada apa itu Mas Isan? Sendok. Oh, kaca. Sorry Mas, sorry. Tumben nih, guys. Ada buku, keren tuh belajar C++. Tuh, belajar C, pemrograman. Ada lagi buku apa lagi tuh? Ada yang CSS gitu nggak kira-kira? Oh ya, Oke, kita foto efek ya. rumah kaca. Oh, ada minyak angin, Mas. Keren. Oh, cepet Iya, ada yang sebelum minum itu masuk berarti tol nih. lagi ini. Oke, kita foto ya, teman-teman. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Ini baru yang slide pertama. Nanti aku on lagi di slide kedua. Bentar. Nah, kita pindah ke slide yang kedua. 3, 2, 1. Ih, keren banget. Ini sejauh ini so far ini adalah event yang paling banyak partisipannya ya. Kemarin itu sekitar 30-an di event-event sebelumnya, dan ini dan sampai 60-an lah sampai terakhir. Kita keren banget kalian. Mantap. Mantap. Calon-calon front-end engineer yang jago-jago nih. Amin gitu ya teman-teman. Fotonya Besok dikirim. calling-calling guys kalau ada info job. Nah, boleh tuh. Info locker. Oke, nggak ada yang ngobrol-ngobrol lagi nih. Belum jam 5 menit lagi, tanggung. Jadi di mute semua soalnya Nggak ada ya sepi. teman-teman yang pengen ngobrol sama Mas Ihsan langsung, boleh banget ya guys, sampai jam 5 kita. Yuk. Mas Iksan ya? Iya. Ini kerja di coding atau gimana? Atau gimana gitu? Bisa event ini gitu. Oh, bisa masuk ke event ini. Itu kalau kerja profesional hari-hari itu ini di 1000.com. 1000.com itu platform mirip Upwork atau mirip 99 Design atau mirip Fiverr gitu. Jadi platform para Freelance. desainer. Full time. Jadi dari pagi sampai sore. Keren. Mantap. Oh iya, nggak ada yang tanya lagi nih guys. Mungkin kalau nggak ada tanya-tanya lagi dari Mas Ihsan, ada terakhir kali kata-kata gitu Mas, buat teman-teman nih yang pengen jadi front-end engineer gitu. Ada apa saran-saran ke depan gitu? Boleh Mas Ihsan. Mungkin mungkin ini aja, nggak spesifik ke front end, cuman buat teman-teman yang emang pengen masuk atau mendalami dunia engineer itu harus siap buat belajar terus. Nah, itu salah satu kekurangan. Salah satu kekurangannya jadi engineer tuh karena teknologinya update terus tiap tahun, jadi kita harus emang benar-benar dinamis. Misal tahun ini yang populer ada React.js, terus ke depan ada framework lain, itu emang harus fast learner sama long life learner. Jadi belajarnya harus cepat sama belajarnya terus-terusan, nggak berhenti. Mungkin itu aja tipsnya, Mas. Itu tips dari saya yang baru pertama kali jadi Power Rangers, Mas. Warna hijau lagi. Rangers hijau. Kapan lagi jadi Power Rangers ya kan? Ini mau tanya Mas, terakhir nih. Rekamannya ini nanti uploadnya di mana? Saya bisa nonton. Rekaman itu bisa dilihat di YouTube ya. Nanti mungkin abis maghrib atau isya aku upload di YouTube. Karena nanti YouTube-nya decoding langsung? enggak, YouTube-nya di YouTube kita GDC Unima. Kalian bisa cek Instagram-nya juga, kalian kalau pengen follow di sini. Entar Instagram GDC Unima. Nah, ini Instagram-nya. Ini YouTube-nya yang atas ya. Terus buat kalian yang pengen join event ini lagi, kapan? Besok ya. Besok ini ada event lagi dari Ranger Orange. Jadi Ranger Orange itu akan belajar mengenai back end. Jadi emang event kita ini di GDC Unima Rangers itu emang spesifik ke kayak building product gitulah. Kayak dari awal kita ada
Ranger biru UX Research, terus selanjutnya ada UI Design, terus ada selanjutnya yang mobile gitu ya, ada di Flutter, kemarin Ranger merah, terus sekarang ini kalian belajar sama Mas Ihsan ini di Ranger hijau ini belajar mengenai front end, terus besok di event terakhir kita sebelum Lebaran gitu kan, kalian bisa join di Ranger Orange gitu, kalian akan belajar mengenai back end. Buat daftarnya di mana? Daftarnya kalian bisa lewat di coding atau kalian bisa kunjungi GDC Unima. Di situ nanti di pamfletnya itu ada link. Nanti kalian disuruh memasukkan Google Form. Kalau udah submit Google Form, nanti sekitar besok nih, besok terakhir dan besok siang itu terakhir pengiriman email. Nah, nanti kalian bisa join di event terakhir kita gitu. Mungkin ada lagi nggak Mas Ihsan? Kalau nggak kita tutup aja nih. Sementara belum ada, Mas. Oh, sementara belum ya. Oke, mungkin sekali lagi thank you banget buat Mas Ihsan yang udah meluangkan waktunya, yang udah bersedia untuk mengisi materi di GDC Unima Rangers, khususnya untuk menjadi Rangers hijau gitu. Terima kasih banget. Dan mungkin untuk gift buat Mas Ihsan kita di akhir aja Mas. Nanti aku chat aja deh biar di sini teman-teman nggak tahu gitu. Santuy, Mas. Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu. Mungkin buat teman-teman juga yang pengen buka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa dari kami GDC Unima Rangers, GDC Unima gitu. Mohon maaf kalau ada beberapa kesalahan. Terus buat teman-teman, semoga kalian bisa meraih apa yang dicita-citakan. Di sini kan join sebagai apa namanya front end gitu ya. Kalian join sebagai yang istilahnya kayak anggota Ranger hijau gitu yang belajar mengenai front end. Nah, mungkin buat ke depan semoga kalian bisa jadi front end engineer yang top gitu, yang advance gitu. Amin. Mungkin kurang lebih kayak gitu dari aku, dari kalian boleh leave ya. Thank you teman-teman, selamat sore. Thank you juga buat Thank you, Mas Ihsan yang teman-teman. sudah ngisi materinya. Nanti Siap, buat thank you, Mas rekamannya Adi. boleh di YouTube. Thank you teman-teman. Bye. Thank you semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Izin Terima live kasih. sore semua.